Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas sekarang adalah konfigurasi OS Linux. Ya, seperti biasa kita bahas ini dulu di presentasi, kemudian nanti kita demokan di Linux gitu ya. Ya, konfigurasi Linux gitu ya. Kemudian persiapan yang harus kita lakukan adalah karena kita mengkonfigurasi sistem operasi, maka kita bekerja sebagai root gitu ya. Jadi setelah Anda nanti login itu ya, itu biasanya Anda sebagai user gitu ya. Kalau kemarin yang saya demokan itu usernya Pi, passwordnya Raspberry gitu ya. Jadi kemudian kita masuk sebagai root dengan mengetikkan perintah su, atau biasanya ini singkatan dari super user. Kemudian passwordnya root apa gitu. Nanti setelah passwordnya benar, kita akan enter. Kemudian begitu di enter, keluarnya seperti ini. Jadi home file gitu ya. Kemudian setelah kita masuk ke root, kita coba mengkonfigurasi tampilan gitu ya. Jadi ketika pun standarnya tampilannya tidak ada apa-apa, nanti akan ada tulisan. Kita masuk di direktori etc gitu ya. Jadi kalau kita, karena sudah masuk root, tandanya seperti ini. Jadi kalau tadi kita masuk gitu ya, gitu ya. Kemudian kita ketik dulu gitu yang kalau namanya isu itu ya isu gitu lah. Kalau isu itu biasanya muncul gitu ya, yang muncul gitu. Jadi kita ingin lihat file isu menambahkan tampilan ketika proses login gitu. Jadi karena kalau di buku lain biasanya pakai nano, kalau saya cenderung pakai Pico. Kalau Pico karena ada petunjuknya, kalau nano enggak. Tapi nano yang baru sudah, nano yang versi 2.6. Kemudian kita buka file itu, kita edit gitu ya. Kita sudah masuk sebagai root. Kalau di Windows sebagai min gitu. Nah, di sini saya tulis lebih baik dibuat copy file isu sebelumnya. Jadi supaya kalau filenya perubahannya banyak, yang aslinya masih ada gitu ya. Biasanya seperti ini. Backup. Jadi cukup perintah copy isu apa itu ya. Dan kita tidak perlu pakai sudo lagi karena kita sudah root. Ini adalah tampilan awalnya, karena saya pakai Raspbian OS. Tampilannya adalah pertama Raspbian OS. Kemudian ini saya hapus boleh, saya kasih pagar boleh. Kalau saya hapus dan atau saya kasih pagar, ini tidak akan keluar di tampilan login. Tapi tampilan loginnya saya ubah menjadi sistem operasi Linux teknik informatika Politeknik Negeri Jember. Jadi ketika proses login yang muncul adalah tulisan ini. Kalau ini pagarnya saya buka, ya akan muncul tiga ini, Raspbian, sistem operasi ini, dan ini. Kalau yang ini saya kasih pagar gitu ya, kemudian ini juga ini ya pagar gitu, otomatis yang muncul ini aja kalau ini dihilangkan. Jadi tanda tagar itu bisa diartikan kalau kita gampangan itu gini, tanda yang tidak untuk dikerjakan oleh program. Kalau di C itu apa? Di C itu slash ya, mungkin seperti itu. Jadi
apa itu tidak dikerjakan tapi komentar gitu. Ini fungsinya juga begitu. Setelah ini selesai, dari Pico kita keluar, Ctrl O simpan, Ctrl X keluar, kemudian kita merestart PC gitu. Nanti ketika prosesnya Anda lihat gitu. Kalau di Ubuntu nanti kelihatan. Kebetulan nanti saya tidak bisa nunjukkan ini hasilnya bagaimana karena saya menggunakan fasilitas SSH ya. Jadi saya bisa masuk ke Linux setelah login, gitu ya. Sebelum login saya tidak bisa melihat tampilannya gitu. Kemudian ada yang perlu dikonfigurasi lagi, yaitu adalah file mod gitu ya. Jadi saya masuk ke etc lagi, directory etc gitu ya. Kemudian saya lihat file modnya, kemudian saya edit gitu ya. Seperti biasa, lebih baik di copy lagi. Kemudian saya di situ tulisannya kosong. Jadi di layar itu ada tulisan gitu ya. Tapi itu bukan yang ditampilkan. Anda cukup menulis berhasil login sebagai user gitu ya. Nanti kemudian Anda keluar, kemudian Anda ketika keluar dari Pico itu kan masuknya di root. Nih, ketika masuk di root itu Anda ketik exit gitu ya. Ketik exit, maka saya kembali ke user gitu ya. Setelah itu saya reboot gitu ya. Kemudian nanti saya login lagi sebagai user, maka saya akan tampil seperti ini. Berhasil login sebagai user. Bawahnya baru user saya. Jadi ini yang kalau mau ini sebenarnya antara ini nggak penting, tapi biasanya nyebutnya kalau mau main-main seperti ini. Jadi biar tahu dalamnya Linux. Kemudian ada file group. Jadi grup itu adalah yang biasa digunakan untuk booting di Linux gitu ya. Jadi kalau ada proses booting, ini paling kelihatan kalau kita menginstalasi 2 atau 3 OS. Grup ini akan kelihatan bekerja di situ. Kalau single, Pak, kalau single dia tetap bekerja, tapi dia tidak nampak karena pilihannya satu. Jadi, di sini saya bisa mengedit ini. Ini biasanya yang diedit adalah waktunya gitu ya. Jadi waktu yang diedit itu defaultnya itu adalah 10 detik. Maksudnya apa ini? Gitu. Kalau ini sama ya. Ini, karena Anda pakai Ubuntu adanya di etc group.conf. Kalau di Raspberry Pi itu tidak ada grup gitu ya. Grup dan konfigurasi itu tidak ada gitu ya. Di tempat lain gitu. Tapi karena kemarin saya tanya installnya Ubuntu, jadi ini. Kemudian saya bisa mengedit 10 detik, ini saya jadikan 9 atau pokoknya di atas 0 gitu ya. Jadi intinya ini adalah waktu ketika kita booting gitu ya, booting, kemudian ada pilihannya kan itu nanti masuk ke Linux ke Linux Ubuntu atau masuk ke mode lain gitu ya. Nah, itu tinggal pilih atas atau bawah gitu ya. Kalau di Windows mungkin Anda tekan F8 ya. F8 itu nanti ada lanjut ke Windows atau lanjut ke save mode gitu ya. Nah, seperti itu. Grup itu seperti itu. Tapi dengan pilihan kemudian kita bantu dengan enter. Nah, kalau tidak kita enter atau space ya. Kalau tidak kita tekan itu, maka timeout itu maka dia akan otomatis masuk setelah 10 detik tidak ditekan. Tapi kalau selama 10 detik, perjalanan 10 detik itu kita menekan space atau enter, maka dia akan masuk ke salah satu yang kita pilih. Ini akan paling nampak kalau ketika kita dual OS atau triple OS. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau ada pakai Ubuntu, tampilan awalnya adalah seperti ini. Jangan lihat Windows-nya dulu ya. Jadi tampilannya ada 4 ini. Anda mau masuk yang mana? Kemudian ini will be executed dalam 9 detik. Karena kita defaultnya itu 10. Kita ubah jadi 9 detik. Kalau ini kita
defaultkan 10 ya dia 10 titik. Kalau tidak ditekan ya otomatis dia pilih yang di bold ini, yang di apa highlight ini. Kalau saya pakai scroll panah, kalau pakai panah bawah ya kalau saya milih Windows 7 ya nanti masuknya ke Windows 7 gitu. Ya. Jadi selama 10 detik Anda ditunggu untuk milih gitu. Pilihannya itu. Gitu ya. Jadi itu di grup gitu ya. Tapi nanti saya tidak bisa menemukan karena di file P itu tidak ada grup gitu ya. Termasuk non level. Gitu ya. Jadi saya kenalkan dulu run level itu kalau ada 0 gitu ya. Ada 0 itu artinya sistem berhenti. Jadi jangan pernah mengubah konfigurasi run level menjadi sama dengan 0. Kalau 1 itu biasanya mode boot super user, jadi biasanya digunakan untuk kalau kita pengen menganalisa unit kita ada masalah gitu. Jadi kalau di Windows mungkin save mode, makanya mode boot super user. Jadi save mode kalau di Windows. Nah kalau 2 sama 5 ini, kalau di Ubuntu ini sama semua gitu ya. Mode multi user jaringan atau login grafis. Jadi nanti tinggal pilih yang CLI atau yang grafis gitu. Nah, nanti antara 2, 3, 4, 5 gitu ya. Begitu 6 reboot ya. Kalau konfigurasi level Anda ganti 6 gitu ya. Begitu dia nyampe reboot lagi. Restart lagi. Makanya jangan pernah mengganti 0 dan 6. Begitu Anda ganti 0, Anda sudah nggak bisa buka Linux lagi tuh. Ya, karena tidak akan pernah masuk ke Linux. Begitu juga reboot itu. Jadi begitu Anda menyalakan, Anda sudah nyalakan Linux gitu ya. Anda ganti jadi 0 gitu ya. Konfigurasi levelnya jadi 0. Otomatis dia langsung mati. Kita tidak akan bisa nyalakan. Nyalakannya gimana? Ya kita masukkan ke Linux yang lain gitu ya. Misalnya harddisknya kita pinjamkan ke Linux lain, ya kita buka, cari, ya ini kita ganti. Begitu juga kalau reboot seperti itu. Jadi nanti kita masuknya ke etc gitu ya, cari file initab gitu ya. Kemudian pico initab, backup lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita defaultnya biasanya 5 gitu ya. Kita ganti antara 2 sampai 4 lah. Jangan pernah ganti yang 1 boleh, 1, 2, 3, 4 gitu. Jangan ganti 0 dan 6, intinya itu aja. Jadi begitu ini angka ini yang ada di initab ini jangan diganti 0 atau 0. Karena Anda tidak akan bisa menjalankan Linux Anda. Kecuali itu nanti diubah dulu. Nah, cara ubahnya gimana kalau kita tidak punya komputer lain? Ya, makanya nyari. Makanya jangan sampai 0 dan atau 6. Nah, ini ya. Jadi di ini konfigurasi fstart gitu ya. Tujuannya untuk apa? Jadi di sini konfigurasi fstart itu adalah untuk membaca perangkat penyimpanan, bisa hard disk, bisa CD-ROM, bisa flash disk, SSD gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita melihat ini, saya kemarin ngetik DF gitu ya. Disk apa F-nya itu apa gitu. Jadi untuk melihat perangkat yang nancap di atau file system yang ada di situ semua, yang dalam satu, karena ini sama-sama ini ya, ini device gitu ya, device gitu ya. Kemudian jadi perangkat yang nempel di Linux Anda intinya gitu. Kalau saya nancepin USB, nah itu bisa, itu belum, kalau saya nyalakan Linux gitu ya, saya cukup DF itu keluarnya cuma ini. Saya nancepin flash disk dia belum kebaca. Nanti ada syaratnya harus di mount gitu ya. Mounting biasanya harus di mount itu dia di pangku gitu ya. Jadi nanti di pangku pakai kursi gitu ya. Jadi kalau seperti bertamu itu kan gitu kan. Anda bertamu tidak boleh masuk sebelum diizinkan gitu loh. Nah, maksudnya banyak orang dulu kalau bilang enaknya Linux itu ya kalau enggak perangkat baru kalau nggak diizinkan ya nggak boleh masuk gitu.
Kalau Windows dicari karena dia user friendly gitu ya. User friendly itu kan ramah, semuanya boleh masuk, tancap, plug and play gitu ya. Sekarang aja audio juga plug and play. Dulu enggak, Windows juga kalau mau ya beli drivernya, atau kalau beli hardware ada drivernya. Jadi begitu, saya bicaranya ini hanya perangkat penyimpanan aja ya. Jadi di sini ada device spesifikasi gitu ya. Ini perangkat yang dikenali. Jadi yang dikenali adalah dev, ini OS-nya ini. Ini biasanya kalau misal Linux minimal ada directory boot dan root. Minimal itu. Secara default itu. Kalau zaman dulu install itu kita bikin sendiri. Bootnya berapa, rootnya berapa, usernya berapa, mountingnya berapa. Jadi banyak. Tapi kalau ini sudah enggak. Home-nya berapa? Sekarang enggak. Home ada masuk di root. Dulu juga home itu masuk di root, tapi kita batasi. Kemudian device, kemudian ini ada spasi ya. Ini adalah mount point-nya, lokasi ngemonnya, lokasi nitipnya atau mantunya perangkat ini dibaca batasan sekian mega atau giga itu ada di flash boot atau di root. Kemudian ini adalah tipe file. Memang ini tidak lurus, tapi memang ya ini karena ini ada tulisan jadi ini ada spasi, kemudian VFAT, kalau ini ada spasi extended tetap gitu. Ini adalah jenis atau file system, tipe file systemnya. Kalau di Windows itu ada NTFS, ada kalau FAT itu VFAT itu ya FAT 16, FAT 32 kan gitu ya. Ada extended 3, ada extended 2 gitu. Ini jenis filenya gitu. Yang paling sulit memang baca NTFS di Linux itu perlu driver. Tapi di beberapa Linux yang terbaru sudah. Nanti kalau seandainya kita pengen masang CD-ROM supaya bisa dibaca otomatis, kita tinggal tambahkan di sini. Cuma CD-ROM kita dikenali sebagai apa. Nanti akan kita coba pakaikan, kita nancapkan flash disk. Flash disknya sudah saya tancapkan di server, nanti tinggal baca gitu ya. Oke. Nanti kita tinggal tuliskan di sini bahwa saya nancap device dikenalinya seperti apa, kemudian mau dititipkan di mana, kemudian tipe filenya apa, default ini artinya, jadi default itu opsi perlakuannya default. No time itu ini ya, opsinya default no time itu, jadi dia tidak real time dalam apa ya, dalam membaca. Jadi nunggu kalau diperintah baru dia jalan gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi yang saya baca seperti itu. Jadi kalau real time itu begitu default real time, dia pokoknya baca terus. Jadi supaya cepat nyasek, kalau diakses itu biar cepat langsung muncul. Nah, kalau no time itu ya nunggu diklik dulu baru dia bekerja, baru dia baca yang dituju gitu. Kemudian ada dump untuk menentukan file system harus di backup atau tidak gitu. Kalau 0 berarti dia tidak, kalau 1 berarti dia perlu di backup gitu. Jadi defaultnya adalah 0 saja. Kalau di backup nanti lama-lama setiap kali menentukan file system harus di backup, kerjanya jadi berat. Kemudian pas ini adalah file system itu perlu diperiksa atau tidak gitu. Jadi file system cek gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Ini hubungannya dengan apa kemarin sistem itu. Jadi intinya kalau 1 itu tidak apa 0 ya, itu tidak perlu dicek. Kalau 1 ini apa, kalau 2 ini apa, nanti silahkan cari ya gitu ya. File system check gitu. Jadi itu ada di konfigurasi file start. Nah, tadi yang saya cerita tentang mount untuk flash disk gitu ya. Jadi kalau saya nancapkan flash disk gitu ya, saya bisa pakai user, bisa pakai root gitu ya. Kalau pakai user tinggal nambah sudo fdisk main l. Nah, itu akan muncul gitu ya. Akan muncul perangkat penyimpanan apa saja yang ada di dalam sistem operasi itu. Gitu ya. Untuk muncul daftarnya, kemudian setelah kita tahu namanya, berarti kalau saya ngetik mount ini, berarti dia dikenali sebagai dev/sda1. Iya. Nah, ini akan saya mount di /mnt. Atau nanti kalau Anda mau bikin
directory baru /mnt flash disk saya gitu ya, atau flash disk 1 ya, nanti tinggal mnt flash disk 1 gitu. Tapi syaratnya kita harus bikin dulu directory jadi bikin directory-nya apa, mkdir sudo mkdir gitu ya, spasi /mnt flash disk 1 atau fd1 gitu ya. Nah, kita akan coba sekarang gitu ya. Kita coba, ini udah habis ya. Oke, saya coba stop share dulu, kemudian saya coba putih dulu. Anu ya, masih adzan ya, sambil menunggu adzan selesai ya. Ya Pak. Ya, sepertinya sudah mulai, artinya sudah selesai. Lanjut ya. Jadi kalau saya nyalakan Linux, login awal adalah ini. Tadi persiapannya adalah login sebagai root gitu ya. Jadi saya bisa ngetik ini kalau Anda pakai Ubuntu. Ini ya, harusnya pakai root ya. Tapi kalau di Raspberry itu saya pakai user dulu. Jadi usernya P, kemudian Raspberry gitu. Ini ya, saya masuk ya. Jadi seperti yang di itu adalah saya, ini logonya dolar ya. Kalau dolar dia masih user berarti. Begitu saya ketik SU gini, dia akan minta password ke root. Ini ya, saya sudah masuk di root gitu ya. Kemudian saya kayak gini ya, saya masuk ke sini, saya pindah ke directory /etc itu ya. Kemudian ls ini. Oke, kita lihat ls-nya ada apa saja di situ gitu ya. Banyak kan, gitu ya. LPG, HIJKL gitu ya. Isu. Ini ya, ada file isu ya di sini. Ini ada file isu itu ya. Dari sini kita coba itu ya. Saya mau isu gini ya. Nah, ini kalau saya enter, oh saya sudah ngisi. Jadi ini ya. Oke, get isu. Ini ya. Jadi kalau awalnya itu begini. Nah, begini ya. Awalnya itu begini. Di awal bawaannya itu seperti ini, hanya seperti ini. Gitu ya. Jadi di sini saya beri tanda tagar gitu ya. Kemudian saya mengetik apa tadi.
ini ya. Jadi seperti ini, kemudian saya simpan Ctrl O gitu ya. Kemudian saya keluar. Ini kalau kita restart gitu ya. Kalau kita restart maka karena saya tidak bisa lihat prosesnya, jadi kita tidak bisa restart ya. Kalau kita restart, kita malah mendulang. Jadi kalau kita restart komputer Linux ini, Ubuntu ini, maka dia langsung nanti tampilannya akan sistem operasi Linux nah seperti itu. Yang Raspbian ini, tampilannya Raspbian ini akan diganti ini begitu ya. Sebentar ya, saya ada tamu sebentar aja. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi intinya begitu, merubah tampilan yang Raspbian ini menjadi ini, intinya itu aja. Ketika proses login gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke mode gitu ya. Jadi kalau saya langsung ini mode gini ya, saya enter, maka dia kosong. Ini bukan tulisan yang bisa dijalankan program gitu ya. Jadi bukan ini gitu ya. Jadi dia harus ada tanda petiknya gitu ya. Jadi dia harus ada tanda petiknya. Jadi saya perlu Pico gitu ya. Nah, ini ya. Nah ini tidak bisa karena tidak ada tanda petiknya. Yang kita buat adalah sekarang ini. Saya berhasil login. User menjadi user gitu ya. Nah, ini gini aja, oke. Kemudian saya Ctrl O, saya simpan, saya Ctrl X gitu ya. Ini tadi kan root ya. Kalau kita keluar exit ini, kita akan coba ya. Apakah dia langsung berhasil login sebagai user gitu? Nah, hanya keluar aja gitu. Tapi kalau kita reboot gitu ya. Jadi kita restart dulu, nanti kita keluar lagi ya. Ini saya ketik ini. Ini ya. Saya sebagai user apa sebagai ada pilihannya ya. Jadi sudah ada multiple identities yang ini ya. Jadi saya sebagai P apa sebagai root? Saya sebagai root. Kalau saya ngetik 2 gitu, tapi harus tahu passwordnya. Nah ini kondisi adalah saya merestart server saya, tapi server saya tempatnya bukan di tempat saya sebelah saya, tapi ada di ruangan lain gitu. Saya harus keluar dulu. Ini ya. Oke, saya nunggu itu restart gitu ya. Kemudian saya nunggu dulu biar sama muter-muter dulu. Nanti saya buka lagi. Nih. Bentar, saya share screen lagi. Bentar. Ya, saya share screen dulu ya. Kira-kira seperti ini. Ini ya. Saya masukkan IP-nya. Ini ya.
Saya share screen lagi. Ini ya hasil ini. Ini ya, saya tadi sebagai Pi gitu ya. Kemudian passwordnya standar. Nah, ini ya, saya berhasil login sebagai. Nah, jadi kira-kira begini. Jadi kalau mau belajar Linux itu menyenangkannya di sini. Kita pengen kalau kita belajar Windows ya sudah tampilannya welcome to Windows atau apa gitu ya. Tapi kita kalau di Linux kita bisa membuat sendiri apa yang kita mau. Jadi kalau dulu itu ada yang tugas akhir membuat distro gitu. Kan distronya Linux itu banyak. Debian, ada Ubuntu, ada Fedora, ada Red Hat, gitu ya, Slackware dan lain-lainnya. Jadi dulu musimnya itu kemudian ada Knoppik itu ya. Knoppik itu yang ngawali pakai live CD. Kemudian ada mahasiswa, Pak, saya pengen bikin live distro seperti itu, seperti Knoppik gitu ya. Tujuannya untuk edukasi. Jadi apa yang dibutuhkan siswa SMP waktu itu? Belajar mengetik, belajar program. Jadi sudah diinputkan di situ. Program untuk mengetik, untuk membuat PowerPoint. Kebetulan dulu yang gratis itu bukan Libre, sebelum Libre dulu ada OpenOffice ya. Jadi ada OpenOffice, kemudian dikasih aplikasi untuk pemrograman sederhana, kemudian ada gamenya untuk edukasi gitu. Tux gitu ya. Tux itu game yang gambarnya ini. Nah, jadi bisa membuat seperti itu, Anda bisa buat sendiri, atau saya berhasil login sebagai Benny ya, gitu ya. Kan enak ya. Jadi kalau ada orang lihat itu, komputermu kok bisa gini gitu. Pengennya kan begitu, pengennya ini. Nah, jadi seperti buatan sendiri kan gitu ya. Kemudian setelah berhasil login, tadi sudah exit reboot ya. Kita coba ke file. Jadi file group saya tidak bisa demokan ini. Jadi saya hanya bisa bercerita bahwa di Ubuntu Anda silahkan coba seperti ini gitu ya. Seperti yang tadi di PowerPoint maksud saya. Silahkan Anda coba, kemudian silahkan untuk mencoba jangan takut. Kalau Anda takut, Anda bisa pakai live CD gitu ya. Atau menggunakan dual OS itu lumayan, atau menggunakan virtual machine juga. Kemudian dari file group tadi gitu ya. Grupnya tadi sudah, kemudian ini tab tadi run levelnya sudah. Sekarang kalau saya pengen ini ya. Oke, sekarang kalau saya sebagai user, kemudian saya ketik tadi ya, DF ini ya. Nah ini loh maksudnya, DF itu akan muncul file-file yang dikenali. Ini ya. Kalau DF itu tadi saya bilangnya DF ya. Harusnya fdismin-l, maaf lupa. Jadi kalau ini melihat apa saja yang device apa ini. Kalau yang harusnya begini, disk gini. Saya tidak bisa buka karena saya nggak pakai sudo ya, karena saya user sudo gini ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Saya sudah nancapkan flash disk. Jadi kalau yang tadi kan ini yang ada di PowerPoint itu kan ini ya. Karena saya sudah nancapkan flash disk, di saya dikenali sebagai ini loh, dev SDA 1. Oke, saya sekarang nyoba ke cd dev SDA 1 ada enggak? cd slash SDA dev ada gitu ya. Saya ketik ls. SDA 1 ada enggak di sini? Ternyata sampai loop cuma sampai L ya. SDA-nya enggak ada karena dia belum dikenalkan. Ini ada SDA 1 gitu ya. Ini sedang dalam antrian tapi belum di ini ya. Koneksinya koneksinya SDA 1 gitu ya. Oke. Kita cek ke cd/mnp. Ini ya. Kalau saya ketik ls gitu ya, kosong gitu ya. Sekarang saya mau buat yang baru, mkdir sudo ya. Sudo mkdir slash apa?
flash disk itu ya, FD 01 ini ya. Oke. Ketika saya ls sudah jadi. Sudo make directory. Kenapa keluar? Bentar. mnt. Oh maaf ini. Nah, tidak perlu pakai ini ya. ls. Ini ya. Jadi saya sudah punya direktori namanya FD01. Saya mau ngemon flash disk saya ke FD01. Jadi saya bisa pakai perintah mon. Jelas tadi kan dikenali sebagai dev SDA1. Saya mau mon karena saya sudah masuk direktory mon ya. Saya mau mon ke FD01. Saya. Jadi only root, berarti saya perlu sudo gitu ya. Nah, ini ya. Kalau saya ketik ls gini, fs ini ya. Non dev FD1. Kosong mesin FD01. Berarti monnya salah ini. Nah. Sudo mnt slash lihat di satu itu ada di luar dia di slash FD. Oh iya dia ini. Target is base karena sedang dibuka gitu ya. Oke, saya keluar dulu cd. Nah ini ya, kalau saya ketik cd FD01 tadi kan masuk di apa mnt ya, cd slash mnt slash FD01 ls 0 ya. Jadi saya mau mon karena saya sudah masuk dari mnt FD01 ya. Saya mau ketik ls ini ketika saya masuk di mnt di folder di directory yang baru tadi, maka isinya flash kelihatan. Ada backup mikrokomputer, ada boot, ada ini jadi seperti ini. Jadi kalau ini saya restart dia hilang lagi, dia tidak bisa baca page, harus dimon lagi. Kalau mon ini bisa nggak kira-kira ini ya. Nah, jadi tinggal saya masukkan
dev ya slash dev kan nanti dikenali sebagai slash dev slash SDA1 gitu ya. Kemudian di sini ingat saya ketikanya bukan FDFS tapi ada tambahnya apa Anda cari kalau tulis supaya FDFS itu dikenali di Linux bagaimana gitu ya. Pokoknya di sini nanti ya FDFS itu kemudian default gitu ya, kita sudah tidak usah setiap kali kalau itu masih seperti setiap, karena kalau dia pindah port dia akan dikenali di PKM gitu. Kalau keduluan ke desain lain, jadi kita tidak usah ngemon lagi karena itu mungkin pages yang selalu ngangkat. Kalau kita masukkan di file sini. Tapi kalau Anda tidak, ya harus manual seperti mount dev sda .md. Jadi saya tempatkan di md gitu ya. Ya kira-kira 45 menit ini gitu ya. Ini yang bisa saya jelaskan. Ini konfigurasi Linux gitu ya. Silahkan Anda coba di Linux Anda. Kalau sudah begini enak belajarnya. Karena kenapa? Ya paling tidak kita bisa mengobrak-abrik Linux gitu ya. Kalau ketemu orang lain, kalau orang IT itu, kalau orang kuliah itu standarnya itu biasanya kenal lah, Linux itu kenal gitu ya. Walaupun tidak bisa tapi kenal gitu ya. Makanya daripada tidak kenal hanya tahu namanya, kenapa ini cuma sudo perintahnya apa gitu ya. Kemudian tadi Pico yang mau diedit apa gitu ya, CP yang mau di copy apa, bikin folder baru mkdir apa gitu ya. Jadi kalau main di sebentar, stop dulu, saya masuk ke Pico lagi ini ya. Nah ini ya, oke saya CD dulu, ini saya sebagai user maksudnya ya. Enggak saya besarkan dari atas ya. Jadi kalau sudah gini gitu ya, apa saja sih yang ada di Linux kan gitu ya. Jadi saya mungkin mau kalau apt install nanti aja. Jadi itu ada untuk mendengarkan musik gini, MPG 123 bisa enggak ya. Kemudian slash musik ya. Sayangnya musiknya belum ada. Jadi biasanya ada perintah MPG 123 atau MPG 321 gini ya. Ini adalah begitu di sini ada seandainya ada file musiknya, kita tinggal ketik file musiknya apa, kita enter, dia sudah mainkan musik. Itu di Linux. Jadi saya bisa memainkan musik di Linux tanpa harus masuk ke grafisnya atau ke desktopnya, tapi cukup menggunakan CLI-nya dan lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Macam-macam, ada MPG 321, ada MPG Kalau mau nangkep lagu semuanya Pak, ya tinggal ketik *MP3. Jadi dalam satu folder musik itu dia akan disetelkan semua gitu. Jadi kita bisa nyetel musik pakai, kalau mungkin zaman dulu DOS ya, kerennya DOS nggak bisa nyetel musik, ini bisa. Tapi DOS itu bisa menjalankan file exe itu game ya, exe tapi kan bukan lewat DOS, bukan lewat tampilan CLI-nya. Kalau ini kan CLI-nya, jadi kita bisa nyetel musik menggunakan CLI. Jadi enaknya di Linux seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah berbasis internet, kita tinggal update gini ya. Jadi kita mengupdate OS kita yang siap untuk diinstal apa saja. Atau mungkin kita mau install apa, kita perlu pastikan bahwa itu adalah yang terbaru. Jadi perlu kita sudo apt manager update ini ya. Dia enter maka dia kerja.
dia karena udah connect gitu loh. Kalau dulu di JTI punya ini namanya reponya ya, repositorinya ada atau servernya Linuxnya ada. Saya dulu mesti connect ke Poliji karena ya saya anggap paling dekat. Kalau ini kan harus keluar negeri nih kalau lihat alamat-alamatnya, jadi lama. Kalau pas saya di kampus ambil di kampus gitu ya, jadi ada Poliji ini Raspbian.org gitu ya. Jadi sudah, karena di kampus itu sudah dibuat otomatis dia update ke distronya, sumber distronya gitu ya. Ini selesai gitu ya. Coba kalau saya apt mengget install gitu ya, npg nanti masih ada enggak, saya nggak tahu. Enggak ada. Sudo lupa sudonya. Enggak bisa. Berarti npg itu masih ada enggak ini? Enggak ada. Installnya misalnya ini ya, kayak prosesnya nyari kan dia. Nah ini ya, ini perlu saya install enggak? Jadi kalau saya sudah install ini, saya nanti tinggal cari file musik, saya setel di sini MP3 bisa. Gitu ya. Kebetulan saya tidak pengen install ya, mau aja lah. Jadi caranya install gitu sekarang pakai internet. Jadi kalau dulu harus bawa flash disk gitu, karena internet zaman dulu lambat. Sekarang enggak ya. Kalau Anda belajar Debian, Anda butuh 30 CD. Kalau dibentuk dalam DVD ya kira-kira 3-4 DVD gitu ya. Ya, saya rasa hari ini kita begini saja dulu gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Kalau tidak ada, absensinya sudah saya buka. Terima kasih 110 mahasiswa hadir ingin menambah ilmunya, tapi saya pesan di PowerPoint yang saya buat tuh insya Allah jelas. Kalau tidak jelas silakan Pak, ini saya nyoba kok nggak bisa gitu ya, karena di setiap distro itu beda-beda. Kayak di run level itu ya. Ini ada pertanyaan Pak, kalau memakai dual boot Windows dan Linux, kira-kira untuk data-data yang ada di partisi di dalam Windows itu sewaktu kita mengatur Linux bisa terpengaruh juga Pak, bagaimana? Nah, intinya sebenarnya tidak ada masalah selama itu tidak terhapus gitu ya. Dan bahkan saya senang jalankan file-file saya yang yang saya simpan di OS Windows itu saya sering jalankan di Linux. Kenapa? Karena aman, bebas virus nanti. Kadang kan ada virus yang dititipkan di file gitu ya. Kalau di Linux kan di Linux katanya bebas virus sih. Sebenarnya ya ada, cuma tidak ada. PPT material tidak. Belum masuk berarti ini tadi. Oke. Nah, setelah ini saya share materinya. Kalau yang kelas internasional kayaknya sudah masuk, yang kelas reguler berarti. Ini kok sudah masuk ini. Coba di refresh, ini ada ini. Konfigurasi Linux. OS Linux ya. Jadi maksudnya begini. Kalau kita punya dual OS, Windows Linux itu kan pakai grup ya. Defaultnya adalah kita jalan di Linux. Dan maksudnya yang di highlight itu loh, yang di highlight itu pasti Linux. Bisa enggak kita ubah ke Windows? Bisa. Ya tadi pakai ini tab misalnya mau running yang kalau nomor 1 Linux, 0 Linux, 1 Windows ya, ganti aja gitu ya. Kemudian ganti yang Windows, nanti tinggal ngasih kok itu poin. Kemudian saya bahas yang pertanyaan pertama dulu. Kira-kira untuk yang ada di partisi dalam Windows itu kita bisa sewaktu kita mengatur di Linux bisa terpengaruh juga atau bagaimana Pak? Kalau terpengaruh tidak. Jadi biasanya kalau pemula, kalau pakai, saya sudah lama tidak pakai ini ya, Debian atau Ubuntu ya. Jadi kalau mulai Ubuntu berapa, ingat saya itu sudah otomatis terbaca secara otomatis. Jadi begitu kita restart, Windows kita sudah terbaca. Tapi kalau saya pakai Slackware, selama saya pakai Slackware itu tidak bisa. Kita harus atur manual. Maka kita masuk ke F-Start tadi,
Windows kita tuliskan di situ. Jadi kalau Anda pakai Ubuntu silahkan nanti pakai fdisk-l gitu ya. Atau lihat di fstab dulu, di fstabnya dulu dibuka, Anda cek kira-kira Windows saya sudah masuk belum, kan Windowsnya NTFS itu. Nanti ada tulisannya RW apa itu, jadi RW itu read write gitu ya, atau RWX read write sama eksekusi gitu. RO biasanya RW RO gitu ya, jadi read only. RW jadi Windows saya hanya read only, biasanya NTFS itu yang read only. Nah, nanti yang terbaru ini saya itu drivernya sudah include, jadi bisa diubah jadi RW gitu. Read write gitu. Jadi bisa kita ngikut-ngikutkan. Jadi kalau kita punya Windows 10 itu kan NTFS. Kemudian kita install Linux. Grupnya otomatis defaultnya Linux. Gitu ya. Oke, kita masuk Linux. Kita pengen kerja yang file yang ada di Windows kita atau yang ada di file system Windows kita gitu ya. Jadi di file system NTFS. Ternyata kok tidak lihat, berarti dia belum di mount. Kita tinggal command aja. Caranya ya tadi fdisk-l itu akan muncul device-nya apa saja. Jadi begini, begitu Anda mempartisi hard disk itu kan satu, Anda partisi jadi 4. Kalau di Linux itu sudah seperti dikenalkan dengan 4 device. Jadi ada, cuma karena dia barangnya satu, dia pasti tulisannya A. Jadi SDA 1, SDA 2, SDA 3, SDA 4, karena partisinya 4. Kemudian saya punya flash disk, saya tempelkan, dia akan dikenali sebagai SDB gitu ya. Jadi B, kemudian karena dia tidak ada partisinya ya sudah, berarti dikenali 1, SDB 1 seperti itu ya. Jadi tinggal nyari itu, atau Anda buka fstab yang sudah dikenalkan otomatis oleh Linux yang mana. Oh ternyata semuanya sudah, berarti saya tinggal nyari lokasinya di mana gitu ya. Tinggal nyari di, kalau Windows Anda itu kan tadi dikenali sebagai dev/dev/sda, anggap aja kalau di Windows itu drive D, berarti itu mungkin SDA 4 gitu ya. Oh ini SDA 4 ini, kalau dari jumlah besarnya kapasitasnya ada di SDA 4. Anda lihat spasi mount-nya di mana? Biasanya ada di dev apa gitu ya. Atau kalau saya cenderung itu biasanya saya bikin directory baru dulu atau langsung ketik di situ dia di fstab itu spasi /dev/dev/dos2. Saya biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau saya nyari di tampilan atau pakai desktopnya Linux, saya tinggal buka Explorer-nya, kemudian saya cari di Explorer itu kan ada muncul dos1, dos2 seperti itu. Kemudian Pak, saya punya dual boot Linux dan Windows gitu ya. Partisi yang ada di Windows tidak bisa diakses untuk mengcopy paste misalnya. Ya ini tadi karena partisinya pakai format NTFS. Itu perlu ada kalau nggak salah itu NTFS main 3G kalau nggak salah. Coba Anda cari bagaimana di Google ya membaca file NTFS. Jadi Anda harus install drivernya dulu itu. Jadi tadi apt main-get update, kemudian apt main-get install. Kalau ingat saya itu NTFS main 3G kalau nggak salah. Itu nanti silakan Anda cari itu. Anda cukup install itu aja. Setelah itu nanti Anda mount seperti biasa, dia akan bisa baca tulis. Atau Anda lihat di fdisk-l gitu ya. Ini ya, jadi kayak flash disk itu dia dikenali sebagai dev SDA gitu ya. Kemudian size-nya ini gitu ya, ID-nya 7. Nah ini HPSF NTFS exFAT gitu ya. Jadi dia
ingat saya Linux yang baru itu sudah harusnya bisa kenal semua. Kalau dia tidak bisa membaca, berarti Anda perlu menginstal ini loh, drivernya HPSR. Atau Anda cari banyak itu, bisa HPFS-nya, bisa NTFS min 3G, itu macam-macam. Kalau di Linux yang Mac itu kalau nggak salah NTFS apa gitu yang harus kita install drivernya seperti itu. Jadi itu ya, mungkin yang bisa yang intinya gampang kok. Jadi kenapa? Karena Linux itu jadi begini. Saya buat Linux gitu ya. Oke, saya punya tool untuk membaca NTFS ini loh. Cukup Anda install HPFS min apa gitu. Kemudian orang lain, ini lebih gampang saya, lebih mudah diingat orang. NTFS min 3G. Nah, silakan Anda install seperti itu. Anda cari referensi. Atau begini, tadi kan saya pamer MPG 123. Jadi itu ada kisahnya itu. Jadi pertama kali saya kenal Linux, saya bisa nyetel musik gitu ya. Saya belajar command line itu seperti itu tadi sambil nyetel musik, contohnya gitu. Kemudian ketika nyetel musik itu, jadi sebentar, saya coba dulu ya, ini bisa. Kalau itu nggak usah sebentar. Jadi begini, saya kerja dengan MPG 123, nama file musiknya saya setel gitu ya. Kemudian ada kebijakan bahwa MPG 123 itu mungkin melanggar apa, saya lupa dulu. Akhirnya itu kalau nggak salah sudah tidak bisa digunakan untuk kita MP3. Atau dulu kan rame kasus MP3 itu. MP3 itu sebenarnya boleh enggak sih? Gitu. Karena banyak yang bacakan kan. Orang bikin sendiri MP3 kemudian taruh di internet. Akhirnya MPG 123 tidak bisa. Akhirnya namanya orang pengen dengar musik dilarang. Akhirnya bikinlah orang lain yang bikin MPG 321. Jadi di Linux itu mungkin pakai yang lain, pakai desktop itu lebih cepat. Jadi kalau orang IT bilang itu begini, kita sendirian gitu ya, sedangkan yang Anda pegang itu komputer Anda itu atau internet itu, semua aplikasi itu yang mengembangkan ribuan orang. Jadi tenang saja, itu yang bantu pasti Pak. Gitu. Jadi kalau Anda mau cari artikel konfigurasi desktop itu tidak karuan banyak. Makanya kenapa cenderung Linux itu dibuat pembelajaran, karena yang bantu banyak. Gitu. Kalau Windows kita mau ngapain? Adanya cuma satu. Kalau saya tidak mau menjelekkan Windows, cuma satu kalau kita beli Windows. Bisa Windows, saya kadang ya aneh, bisa Windows 12 jam. Lalu Windows itu user friendly gitu. Kenapa harus belajar? Kenapa harus beli bukunya? Kadang menggunakan Excel, belajar Excel 38 jam. Excel itu kan untung gitu. Nggak usah belajar, nggak usah beli bukunya. Kalau Linux tinggal ngetik manual gitu. Gitu ya. Jadi intinya banyak yang bantu Linux itu. Gitu. Jadi bukan hanya satu. Kalau saya pengen menggambar saja, saya bisa pakai sketchbook, bisa pakai GIMP gitu ya, macam-macam lah. Jadi anak saya ya saya karena saya pakaikan OS Linux, karena saya kemarin beli Windows tapi kok nggak bisa jadi, mungkin jadi intinya kalau ini bukan belajar, tapi Linux itu kita buat main-main. Kalau Anda nganggur, saya mau ingat perintah lagi cari di internet lagi ada kasarnya, apalagi saya kadang ya lupa harus buka. Saya kadang tanya teman kantor yang di UPT itu, Pak Yudis aku kok kayak sini ya? Bapak saya dulu setting apa ya? Yaitu setting default jaringan di Raspberry.
kok iso ya aku setting jaringan padahal gitu. Loh Pak, Raspberry sudah pindah. Yang terbaru itu setting jaringannya di sini Pak. Coba kita buka. Oh iya ternyata di sini. Jadi seperti itu. Jadi intinya kebetulan saya itu lagi malas nyari di internet. Cepet di situ. Padahal itu sudah banyak yang dikurangi. Kayak MPG 321 tadi kan tidak ada itu kan gitu ya. Saya harus menginstal kan tadi MPG. Nah itu padahal sudah dikurangi itu. Padahal dulu ada. Gitu ya. Coba kalau saya ketik sudo install processor info. Nah, ini kan proses tadi ya. Oke, ini kita tunjukkan proses gitu ya. Connecting, yang install. Tadi kan sudah kita update ya. Cuma karena saya pakai server luar negeri ini mungkin agak lama. Nah, kelihatan ya ini prosesnya ya. Saya ya ini ya. Begitu kemudian saya ketik prosesor info, harusnya dia jalan. Nah, ini loh. Ini kalau belajar OS itu harus ini ya. Jadi punya saya RAM-nya ini gitu ya. RAM-nya 1 GB, yang digunakan sekian, yang bebas sekian, buffernya ada sekian. Saya punya file swap. Jadi ada partisi swap. Kalau kita install Linux pasti akan dibuatkan swap secara otomatis sekarang. Kalau dulu buat sendiri. Yang besarnya sekian, biasanya minimal 1 kali besarnya RAM. Sekian, free-nya sekian, belum perlu pakai. Ini jaga-jaga kalau RAM-nya buffernya banyak. Kemudian bootupnya ini, jadi user ini nanti belajar baca ini apa? Ini belajar sistem operasi gitu. Ini portnya ini. Port yang terbuka ini 16-nya apa gitu ya. Ini tadi yang dibaca, jadi seperti itu ya. Jadi prosesor info. Jadi prosesor ini sedang apain aja gitu loh. Punya data apa aja di prosesor kira-kira seperti itu. Yang saya ingat dari prosesor info nanti saya buka lagi kira-kira gitu ya. Kemudian ini nampak, jadi Anda tahu tadi saya sudah install itu, kemudian saya jalankan, gitu ya. Saya tidak akan lari ke jaringan, ke Samba, enggak. Saya hanya fokus ke OS. Jadi kalau OS itu ya tahu ini, gitu ya. Jadi bootupnya tahun 2020 ini ya, ini 22 Desember tadi jam 15.06 gitu ya. Kemudian tadi kan saya login lagi ya. Tadi kan saya restart ya. Jadi ini tadi diawali mulai jam 15.00. Jadi sebelumnya kan jam 14.30. Maka tadi setelah ini saya restart. Mungkin apa lagi? Konfigurasi ini. Itu yang untuk Linux. Kalau konfigurasi jaringan ya nanti ada sendiri namanya jaringan. Saya rasa seperti itu. Ini bahkan ada ini. Ini ETH0 berarti ini apa? Ethernet card gitu ya. Kemudian ada WLAN 0 jadi enggak wirelessnya dia gitu ya. Nah itu ya. Oke ya, terima kasih 110 jadi 109 jadi 108. Terima kasih sudah hadir, sudah saya bukakan linknya untuk absensi dan materinya. Selamat mencoba di besok kita ketemu lagi gitu ya. Selamat mencoba di liburan akhir tahun gitu ya. Insya Allah dalam seminggu Anda sudah bisa mahir Linux. Ya, ada apa? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.